Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara terkasih. Berjumpa kembali dalam program Sate Penyuh, Saat Teduh bersama Penyuluh. Kali ini bersama saya, Erik Stefanus Nasution, penyuluh agama Kristen Kota Pangkal Pinang. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang aktivitas kami hari ini. Jikalau sebentar Tuhan, kami mau beristirahat. Kami rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan berkatilah untuk waktu perenungan firman Tuhan malam hari ini, supaya kami dimampukan mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi tema perenungan kita malam hari ini adalah seberapa penting penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Kalau di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, Keluaran pasal 33 ayat 15 berbunyi demikian. Jawab Musa, "Kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini." Seberapa penting penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat Alkitab kita malam hari ini adalah bagian dalam misi perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Tuhan sudah memberikan jaminan kepada Musa dan juga bangsa Israel bahwa Tuhan akan membimbing mereka di dalam perjalanan dan akan memberi ketentraman bagi mereka. Sejak awal Tuhan telah berjanji untuk menyertai Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Namun jika kita melihat protes Musa di ayat ini, Musa mengatakan, "Kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini." Sepertinya Allah tidak konsisten dengan janjinya kepada Musa dan juga bangsa Israel. Dan di sini Musa terkesan kurang ajar, tidak tahu diri, seperti memaksakan Tuhan agar tetap membimbing mereka di dalam perjalanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang Musa terkesan kurang ajar dan tak tahu diri, seperti mau mengatur Tuhan, seperti mau memaksa Tuhan. Tapi ada pokok persoalan yang mendalam di dalam konteks ini yang perlu kita pahami. Saat itu, umat Israel baru saja melakukan dosa besar. Di Keluaran pasal yang ke-32, di tengah perjalanan, bangsa Israel berubah setia terhadap Tuhan. Alih-alih mereka mau menunggu Allah berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, mereka berubah setia dan membuat patung lembu emas, bahkan menyembah patung tersebut sebagai Allah mereka. Bangsa Israel begitu cepat lupa bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka begitu cepat melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang telah menyertai mereka di sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Akibatnya di Keluaran pasal 32 ayat 7-10, Tuhan menjadi marah. Tuhan murka semurka-murkanya kepada bangsa Israel. Karena itu, di Keluaran 33 ayat 3, Tuhan memutuskan untuk tidak lagi menyertai mereka di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan pada ayat ini kita melihat murka Allah belum reda, di mana Allah mengatakan bahwa Allah tidak mau lagi berjalan di tengah-tengah bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Murka Allah juga terlihat jelas ketika menyebutkan bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk.
Oleh sebab itu Allah akan mengutus malaikat sebagai pengganti berjalan untuk menyertai mereka. Seberapa penting penyertaan Tuhan? Bagi Musa, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Tanpa penyertaan Tuhan, Israel itu bukan apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan, mereka bukan lagi umat pilihan Allah. Tanpa penyertaan Tuhan, tidak akan ada lagi kemenangan menghadapi musuh yang akan mereka alami. Intinya, tanpa penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel sama saja dengan kehilangan segalanya, kehilangan hidup dan harapan. Umat Tuhan tanpa penyertaan Tuhannya sama saja dengan kehancuran. Musa sadar sesadar-sadarnya akan hal ini. Tidak heran jika dia berani menyampaikan keberatannya kepada Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jika Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar dari iman Musa di dalam bagian ini. Seberapa penting penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Seberapa penting penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita? Seberapa penting penyertaan Tuhan di dalam studi atau pekerjaan kita? Seberapa penting penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita? Bagi Musa, penyertaan Tuhan adalah yang utama, yang terpenting. Samakah pendapat kita dengan Musa? Adakah kita berpikir bahwa tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita hanya akan menuju kepada kehancuran? Tanpa penyertaan Tuhan, kita sedang tidak baik-baik saja. Meskipun dari luar kita kelihatan baik, dari luar kita kelihatan bahagia. Tanpa penyertaan Tuhan, seluruh rencana kita hari esok mungkin tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tanpa penyertaan Tuhan, mungkin keluargaku tidak akan baik-baik saja. Tidak ada kasih di antara pasangan suami istri. Tidak ada kasih di antara orang tua dan anak. Tanpa penyertaan Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Malahan, kita lebih sering bersikap seperti bangsa Israel. Baru saja kita setia kepada Tuhan, kemudian dengan cepat kita berubah. Kita sering mengambil jalan hidup kita sendiri. Kita sering membuat keputusan sendiri dalam hidup kita. Bahkan kita sering membuat Allah lain di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel tadi. Mereka membuat lembu patung dari emas. Demikian juga halnya dengan kita. Kita sering sekali membuat Allah lain di dalam kehidupan kita. Nah, tentu sikap kita yang seperti ini akan mendatangkan murka dari Tuhan. Sebagai contoh, barangkali ada sakit penyakit yang tak kunjung sembuh di dalam kehidupan kita atau keluarga kita. Kemudian dengan segera kita akan percaya kepada pengobatan alternatif. Barangkali ada satu tawaran pekerjaan atau jabatan yang menarik, yang membuat kita berpaling dari Tuhan. Barangkali ada juga persoalan hidup yang tak kunjung selesai. Kita tidak sabar, membuat kita mengambil jalan lain, membuat kita mengambil jalan pintas yang menurut kita itu dapat menyelesaikan persoalan hidup kita. Kita beralih ke narkoba, kita beralih ke minum-minuman keras, kita beralih ke perjudian, kita beralih ke prostitusi. Bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya karena tekanan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita harus senantiasa mengingat bahwa tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita, pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, bukan apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Malah akan perlahan-lahan menuju kepada kehancuran. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, milikilah kesadaran seperti Musa, bahwa tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian perenungan firman Tuhan malam hari ini.
Kiranya Tuhan menolong kita dan menyertai kita untuk senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam hari ini. Tolonglah kami untuk senantiasa berjuang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, mengutamakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kiranya Engkau boleh terus menolong kami ya Tuhan, untuk hidup di dalam kasih penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk istirahat kami malam hari ini hanya ke dalam tangan lindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beristirahat. Shalom.